Selamat dan semangat pagi anak-anakku SMP Negeri 20 Surakarta, terkhusus untuk anak-anakku kelas 7F sampai dengan 7H. Selamat bertemu dengan Ibu dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Salam sejahtera bagi kita semua anak-anak. Gimana kabar? Sehat? Ya, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa kalau sampai hari ini kita diberikan kesehatan dan kita harus tetap semangat dalam belajar, semangat dalam menjalankan prokes atau protokol kesehatan, yaitu kita harus tetap mematuhi untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan menghindari makan bersama. Baik anak-anak, kita dalam pembelajaran jarak jauh yang pertama ini pada mata pelajaran IPS, agenda kita hari ini adalah perkenalan dulu dengan Ibu sebagai gurumu atau sebagai pengajar IPS. Kemudian nanti kita akan membahas materi pembelajaran jarak jauh pada semester 1 ini atau semester dasar, dan yang ketiga membahas kontrak belajar. Anak-anak yang Ibu sayangi, yang pertama kenalkan dulu Ibu sebagai pengajar IPS kelas 7F sampai dengan 7H. Nama Ibu adalah Ibu Dr. Anda Kristiana. Ya, Ibu bertempat tinggal di perumahan Mojosongo. Ya, untuk alamat dan nomor telepon nanti kita akan atau Ibu akan tulis di materi LMS. Oke? Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran apa saja yang akan kita pelajari? Kalian harus sudah siap untuk menyediakan buku catatan, ballpoint, buku paket. Mungkin kalau buku paket belum, minggu ini mungkin sudah dibagikan. Kemudian buku tugas, ya, itu harus sudah siap setiap pembelajaran yang kalian ikuti. Dan materi pembelajaran IPS semester 1 atau dasar ini nanti ada 2 topik, yaitu topik yang pertama manusia, tempat, dan lingkungannya. Sedangkan topik yang kedua, interaksi sosial dan lembaga sosial. Manusia, tempat, dan lingkungannya pada topik pertama ini terdiri atas ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian yang kedua, pemahaman lokasi melalui peta. Kita akan belajar peta, komponennya itu apa saja. Kemudian kita belajar tentang letak dan luas Indonesia. Nah, berapa luasnya Indonesia, letaknya secara astronomi, secara geografis, dan secara geologis. Kemudian kita juga akan belajar yang keempat, keadaan fisik wilayah Indonesia, yaitu bagaimana bentuk muka bumi, kemudian iklim, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga belajar tentang flora dan fauna, yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Kemudian topik yang kedua, interaksi sosial dan lembaga sosial, meliputi yang pertama, pengertian dan syarat interaksi sosial. Nah, sebetulnya ini sudah kalian lakukan mulai kalian lahir, dan nanti kita akan belajar apa sih interaksi sosial dan syaratnya apa supaya terjadi interaksi sosial. Kemudian yang kedua, bentuknya apa saja interaksi sosial itu. Kemudian yang keempat, bentuk lembaga sosial. Ya.
Dan yang terakhir, jenis dan fungsi lembaga sosial. Itulah materi yang kita pelajari dalam 1 semester ini. Kemudian kita masuk pada agenda yang terakhir, kontrak pembelajaran atau kontrak belajar. Yang pertama, meliputi proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, baik online atau sering disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh, maupun offline atau tatap muka, siswa harus menyiapkan 2 buku tulis, yaitu 1 untuk buku tugas, ya. Buku tugas ini untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru atau Bu Kris selaku guru IPS. Itu nanti kalau Bu Kris memberikan lewat materi, misalnya ada di situ tertulis atau Ibu umumkan supaya dikerjakan di buku tugas. Nah, kalau sudah dikerjakan, kalian boleh ya memfoto kemudian mengirimkan ke WA, atau boleh juga ya nanti kalau pas tatap muka itu dibawa ke sekolah. Ya. Kemudian yang selain untuk tugas melalui buku tugas, sebetulnya ada juga tugas secara online. Nanti kita bisa langsung di-upload di LMS. Kemudian yang berikutnya adalah 1 buku catatan. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk merangkum setiap pembelajaran yang kalian ikuti. Nah, tolong buku ini disampul dengan sampul warna putih. Ya. Sampulnya tidak usah beli. Kalian pergunakan ya barang bekas, yaitu dari kalender yang sudah tidak terpakai. Nah, kita manfaatkan barang-barang bekas kita supaya tidak menjadi sampah yang tercecer kemana-mana. Kemudian yang kedua tentang penugasan. Penugasan dalam pembelajaran IPS ini meliputi lembar kerja. Lembar kerja ini nanti bisa langsung ke online, atau kalau tatap muka itu akan bisa Ibu berikan secara langsung. Kemudian tugas harian atau kuis. Kemudian ada ulangan harian. Ulangan harian ini nanti akan diadakan secara bersamaan. Biasanya dalam waktu 1 minggu sesuai jadwal pembelajaran, ya, sesuai jadwal PJJ. Kemudian yang kedua ada penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester atau PTS itu dilakukan bersamaan satu sekolahan mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 dengan penjadwalan tertentu. Ya, tidak sesuai dengan jadwal pembelajaran, tapi ada jadwal khusus PTS. Demikian juga untuk penilaian akhir semester atau PAS. Nah, ini semuanya nanti untuk mengisi nilai di rapot kalian. Untuk tugas harian dikumpulkan bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email, atau bisa lewat LMS. Kemudian yang ketiga tentang penilaian. Penilaian dalam pembelajaran IPS ini meliputi yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini meliputi sikap religius, seperti sikap berdoa, sikap toleransi, ya, terutama toleransi antar agama, toleransi antar ras, antar golongan, ya, antar suku. Kemudian juga ada sikap-sikap kita, kepedulian kita kepada sesama. Misalnya contohnya kalian makan sendiri padahal temannya di sebelah tidak ditawarin, ya. Itu merupakan sikap religius. Kemudian sikap sosial.
yaitu tentang kedisiplinan kalian. Kalau dalam PJJ ini, kedisiplinan mengumpulkan tugas, kedisiplinan mengikuti pembelajaran, karena setiap pembelajaran itu di absen. Kalian harus absen melalui kolom komentar. Itu ada di LMS, ya. Keaktifan kalian mengerjakan tugas, tanggung jawab kalian mengikuti pembelajaran, mengikuti ulangan, mengikuti PTS, mengikuti PAS, ya, mengumpulkan tugas, itu tanggung jawab. Dan sopan santun. Sopan santun ini bisa dinilai dari komentar-komentar kalian melalui WA, atau kalian komentar melalui LMS juga bisa. Itu akan dinilai. Bagaimana kita menyapa Bapak Ibu guru, bagaimana kita menyapa teman, ya. Jadi tidak kemudian kita harus tahu, ya, caranya, tidak langsung, ya. Kemudian penilaian pengetahuan ini meliputi ulangan harian, tugas, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Dan ini nanti akan di rata-rata masuk nilai pengetahuan. Kemudian penilaian keterampilan itu penugasan. Jadi nanti rapot kalian itu akan terdiri atas penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, nilai yang dikatakan lulus atau memenuhi kriteria minimum, ya, adalah 75. Jika siswa tidak memenuhi nilai KKM, siswa akan mengikuti remedial atau perbaikan. Nah, itulah kontrak pembelajaran kita. Jelas ya anak-anak? Kalian bisa baca berulang-ulang dan tolong kalian laksanakan sebaik mungkin. Baik, dalam akhir pertemuan ini Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Tugas ini dikerjakan di buku tugas, ya. Kalian buka buku paket halaman 1 sampai 7. Seandainya belum mendapatkan, kalian bisa cari lewat internet, ya, itu ada, ya. Yaitu pertanyaannya cuma 2. 1, jelaskan pengertian ruang. Kemudian yang kedua, carilah contoh 10 ruang. Ya. Baik anak-anak, Ibu cukupkan sekian pertemuan pertama dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPS. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tetap sehat dan tetap semangat. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.